Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam ruangan ini untuk kita belajar bareng topik budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan Dewan Guru, saya di sini di depan ini bukan sebagai pemateri nih. Saya hanya berbagi ilmu yang saya dapatkan dari guru bergerak agar bisa nantinya dapat diterapkan di sekolah ini. Jadi ngapunten kepada Bapak Sekolah dan Bu Enda, Bu Lis, Bu Pur, saya merasa sedikit malu karena ada yang lebih senior dan mungkin lebih banyak pengalamannya daripada saya yang di depan sini. Pada topik kali ini, siang ini kita akan belajar budaya positif yang ada di sekolah. Perkenalkan dulu, saya Johan Setiawan dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Yang mana jika kegiatan ini berjalan sesuai dengan jadwalnya, insya Allah pada bulan April kegiatan ini akan selesai. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Cek. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang mana sekolah kita tercinta adalah SDN Rambi Puji 01. Bapak Ibu, di sini coba saya pengen jejak pendapat. Adakah apa yang terbenak dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Satu atau dua kata saja. Silakan. Tepat waktu. Tepat waktu. Tertib. Oke, satu lagi. Tepat waktu, tertib, Taat. taat. Oke, bagus. Ya. Disiplin, tepat waktu, tertib, taat. Oke. Dan next selanjutnya. Nah, inilah yang akan saya simak dulu jawabannya tadi ya, tepat waktu, tertib, taat. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma lama. Cek. Nah, paradigma lama. Mungkin kalau dulu itu paradigma lama, sekarang sudah tahun 2023, paradigma pembelajaran kita berubah. Apanya yang berubah? Coba kita baca dulu. Pembelajaran paradigma lama mempunyai pemikiran yang selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ya, perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapan. Saya bercerita dulu. Ketika ada murid saya tidak mengerjakan tugas, ketika ada murid saya tidak mengerjakan PR, saya merasa kesel. Apakah dengan Bapak Ibu guru demikian? Ketika ada murid tidak bisa, ketika ada murid buyontok di kelas, saya merasa jengkel. Ketika saya sudah menjelaskan materi dengan sungguh-sungguh dan ternyata anak-anak dapatnya jelek, dapat 50, dapat 60. Apakah Bapak Ibu kesel dengan seperti itu? Kalau saya kesel awalnya, apakah seperti itu? Ya, itu karena apa? Karena kita berharap murid itu bisa kita kontrol sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal tidak, Bapak Ibu. Murid itu sebagai pribadi yang merdeka, pribadi yang sudah terbentuk. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu bukanlah sebuah kertas kosong. Murid itu kertas yang sudah ada isinya, tapi tulisannya buram. Ada tulisan-tulisannya baik, ada tulisan-tulisannya buruk. Yang mana itu didapat dari keluarganya. Jadi setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing dari keluarganya. Tidak bisa kita di sekolah, saya pikir murid saya itu nilainya bagus. Nah, kalau nggak bagus kita sendiri yang susah karena tidak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, tugas kita sebagai guru menuntun anak-anak agar tulisan-tulisan dalam kertas tersebut, dari kertas si anak itu yang baik kita tebalkan, yang buruk kita sama
Kita tidak bisa menghilangkan itu. Kenapa? Karena murid 24 jam tidak ada di sekolah. Jadi kita hanya bisa menyamarkan dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, motivasi positif seperti itu. Nah, jadi tidak bisa, saya sendiri pun tidak bisa mengontrol murid, apalagi mengontrol orang lain. Ayo harus seperti ini, kita tidak bisa. Seharusnya kita mengetahui posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita lakukan, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini yang terakhir, yang penting untuk kita sepakati bersama, berpihak pada murid, sehingga dapat tercipta budaya positif di sekolah. Bagaimana itu? Oke, kita akan melihat dulu paradigma pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan. Ini sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai kebutuhannya anak-anak. Ya tapi jangan ditanyain, "Dok, kamu butuh apa? Kamu butuh apa?" Bukan seperti itu yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan. Yang dimaksud sesuai kebutuhan, ada beberapa murid dia gaya belajarnya dengan gaya kinestetik, ada gaya belajarnya dengan audio, ada gaya belajarnya dengan visual. Dan sebagai guru kita harus mengetahui itu agar anak-anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jangan anak yang suka bergerak kita suruh baca, tidak akan diam. Anak-anak tidak akan diam, maka dia akan lari-lari. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Ya, iya. Saya juga sering di kelas saya. Anak aktif sekali dia bergerak, dia suruh baca, ya tidak akan bisa. Caranya gimana? Tidak apa-apa, kita tetap mengajarkan membaca. Kita tempel bacaan itu di depan kelas 5, kita tempel di pohon. Ayo lari ke sana, baca, buat kesimpulan. Jadi banyak sekali caranya ya. Seperti audio, anak-anak suruh mendengarkan dan lain-lain. Nah, ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mana? Jadi kurikulum kita itu mempunyai satu visi yang disebut profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, religius, kebinekaan global atau saling menghormati antar etnis, suku dan yang lainnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi apapun visi kita di kelas, visi kita di sekolah, jadi negara itu, Kementerian Pendidikan membuat suatu kurikulum yang harus ada visi ini, profil pelajar Pancasila, sampai-sampai dibuatkan lagu profil pelajar Pancasila ya. Oke, kita kembali lagi ke kata disiplin tadi. Disiplin positif, kata Bapak Pendidikan kita, Kiai Haji Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah haruslah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika anak-anak belum diberi kesempatan, Bapak Ibu, belum beri kesempatan, janganlah kita menghukum dulu. Ya itu pesannya Kiai Haji Dewantara. Berilah kesempatan untuk diri mereka agar mereka tahu apa sih arti pentingnya disiplin. Kenapa saya harus melakukan disiplin? Kenapa harus saya seperti itu? Nah, ketika anak sudah langsung dihukum, mentalnya akan down, akan terjadi dendam kepada gurunya. Kalau sudah dendam kepada gurunya apa? Banyak dikebosi, bodi motornya dicoret, ya seperti itu. Nah ini sesuai dengan Kiai Haji Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Kok tahu Pak? Ya baca, itu baca terus saya tulis di situ. Ya, disiplin positif lagi. Adapun definisi kata merdeka yang tadi ada dalam kutipannya Kiai Haji Dewantara, merdeka itu jarwanya, nora mau lepas
sing pangre nek uga kuat kuasa amandiri priyangga. Betul, karena Ki Hajar Dewantara memang berasal dari Jawa, ya, Yogyakarta gitu. Itu makanya saya kenapa mencantumkan Tugu Yogyakartanya di situ. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini tugas guru, ini tugas kita, Bapak Ibu, tugas saya, tugas kita semua untuk ini. Anak-anak itu ketika lepas dari perintah, mereka bisa mengerti arti disiplin itu sendiri. Itu yang menjadi tugas kita. Ya, jangan ada disiplin yang berasal dari faktor luar seperti hukuman dan lain-lain, nanti akan kita bahas ya. Nah, ini agar apa? Agar mereka cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ketika mereka tidak bertemu dengan gurunya, ketika mereka di rumah, mereka akan terbiasa dengan berdisiplin. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mereka bukan kertas yang kosong, tapi kertas buram yang kita menebalkan sedikit demi sedikit. Yang jelek-jelek kita samarkan, yang kurang disiplin kita samarkan. Agar apa? Agar kalau mereka di luar sudah tidak di sekolah ataupun sudah lulus, mereka akan tetap terbawa disiplin itu. Nah, ini contoh dalam kesehariannya. Dalam keseharian kita, makna kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa itu disiplin dengan ketidaknyamanan? Nah, nanti akan kita pelajari. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yang mana anak-anak itu harus ditumbuhkan secara dari hatinya sendiri, mengerti akan disiplin itu bukan dari ekstrinsik, bukan dari hukuman, bukan dari yang lainnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi anak-anak itu kita tuntut, kita pandu agar sadar kenapa mereka harus belajar, sadar kenapa mereka harus datang tepat waktu, sadar kenapa mereka harus tidak saling bully, harus rukun dengan teman, sadar mereka harus menghormati guru seperti itu tanpa sogokan, ancaman dan hukuman. Karena apa? Karena ketika mereka diberi sogokan, anak-anak ayo kerjakan ini, siapa yang bisa bapak kasih permen. Ketika permennya sudah habis, anak-anak akan kembali lagi malas. Nah, ketika dihukum, waktu itu akan berubah, mungkin 2-3 hari dia akan kembali lagi. Ya, seperti itu. Oke, lah dalam manusia berperilaku itu selalu ada motivasi. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya suka A? Kenapa saya tidak suka B? Pasti ada motivasinya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak-anak di sekolah itu pasti ada motivasinya. Kenapa dia nakal? Kenapa dia rajin? Kenapa dia datangnya terlambat? Ya, nah, ini ada 3 dari motivasi yang saya rangkum, ada 3. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia datang tepat waktu, dia berseragam lengkap, dia belajar dengan giat tapi karena takut dihukum. Kalau mengerjakan PR pasti akan dihukum. Coba dia dengan guru yang lebih santai, dengan bapak itu nggak kerjakan PR nggak dihukum, maka dia akan balik lagi, nggak akan mengerjakan PR, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ketika murid melakukan sesuatu mendapat imbalan, coba ambilkan buku absen di ruang guru, nanti tak kasih 500 rupiah, nanti tak kasih 1000. Nah, dia akan semangat. Tapi ketika dibiasakan seperti itu, ketika anak diminta ambilkan buku absen,
Setelah dia ngambilkan, mana Pak uangnya? Tidak ada, Pak Guru nggak bawa uang. Akhirnya keesokan harinya dia akan malas. Nah, dia akan kembali lagi, kerjakan PR-nya. Kenapa nggak pakai sepatu? Besok kalau masuk tak kasih uang. Besok Nah ini juga ya, imbalan itu juga termasuk hukuman dalam jangka panjang. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid secara sadar dia melakukan sesuatu atas rasa sadar dirinya, atas kebajikan diri sendiri. Nah ini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ketika anak-anak itu sudah mengerjakan ujian tidak bisa, pasti refleks bertahan hidupnya itu muncul. Dengan cara apa? Nyontek, ngerepek. Ya, gimana caranya? Pasti kita juga gitu. Ketika ada guru kita dibegal di tengah jalan, pasti motivasi bertahan hidupnya kita muncul. Bagaimana pun caranya, meskipun nggak pernah ikut silat, ya eto-etonya silat gitu. Gimana pun caranya? Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah murid-murid ini merasa kita sayangi? Nah ini perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memberikan kasih sayang dan rasa menerima murid, rasa merangkul anak-anak? Ini perlu kita refleksikan lagi, kita ingat-ingat. Oh iya, aku kemarin habis marah-marah. Aku kok merasa bersalah ya, aku kok kalau nggak sayang pada anak itu. Penguasaan. Setiap murid itu pasti punya rasa ini kelasku, ojo sampai kelas lain masuk. Nah, kita itu harus mengerti itu, kebebasan. Nah, kadang-kadang anak-anak itu yang seperti tadi saya ceritakan, ada anak yang suka aktif bergerak, ketika suruh baca dia pasti akan bergerak karena dia ingin kebebasan. Ya, ketika belum waktunya istirahat, Pak kapan istirahatnya? Mereka ingin kebebasan, lalu kesenangan. Nah ini setelah ini kita semua penuhi, pastilah murid akan muncul motivasi intrinsiknya. Akhirnya mereka disiplin secara sadar sendiri. Lalu selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin beberapa ini saya sendiri, rekan-rekan atau siapapun itu mungkin pernah melakukan dengan hukuman. Hukuman ini akan membuat apa untuk murid? Menyakitkan, tidak nyaman, berkonotasi negatif. Iya di depan bapak ibu, iya maaf, tapi di belakang guru nih jadi aku tok sih. Kenapa? Karena di rumah digegeri, di sekolah digegeri, akhirnya dia minta perlindungan ke siapa? Akhirnya dia minta perlindungan ke teman-temannya yang tidak sekolah. Boloslah akhirnya. Seperti itu, memaksa murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, sama dengan kita. Kalau kita dimarahi, kita akan merasa aku salah, aku merasa gagal. Benar apa tidak? Kalau kita saja dimarahi waktu kita kecil dulu, pasti kita akan merasa gagal, merasa rendah diri. Nah ini juga penghargaan juga identitas gagal. Bukan konsep disiplin yang sebenarnya penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat iri. Ketika murid A diberi penghargaan, murid B tidak. Ya Pak, aku bisa cuma sakmene, aku bisa cuma segini. Ya biar murid A saja dapat penghargaan, aku gak usah. Akhirnya iri. Ya, memastikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini kenapa? Makanya ranking sejak dari kurikulum 2013 itu dihilangkan. Pada kurikulum ini Merdeka juga dihilangkan. Betul apa tidak? Yang sudah kurikulum Merdeka, Bu Titik, ada sistem ranking? Tidak ada ya? Ya, makanya dihilangkan karena bahwa penghargaan itu termasuk konsep disiplin dengan gagal. Ya, ketika anak dikasih ranking, dikasih hadiah, ya anak itu akan termotivasi karena hadiahnya, bukan karena dari dalam. Nah, ini dengan konsep disiplin. Kalau dengan tadi gagal, ini konsep disiplin yang suksesnya. Di mana konsekuensi? Bedanya konsekuensi dengan hukuman itu berasal dari gurunya sendiri. Berdiri di depan tiang bendera 30 menit, lari memutari lapangan, itu dari guru sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu ada perjanjian antara guru dengan murid.
kamu besok kalau nggak ngerjakan PR, apa konsekuensinya? Saya, Pak, tidak istirahat, saya mengerjakan PR, waktu istirahat saya tidak istirahat, saya ingin belajar apa? Nah, itu jadi ada kesepakatan. Biarkan mereka berpikir kesalahan dan mencari solusinya. Penguatan jangka pendek, tapi ini juga masih kurang betul. Nah, karena apa? Karena hanya ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kita perlu memonitor apakah dia sudah sesuai atau belum, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, nah yang paling tepat adalah dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dirinya sendiri, pribadinya sendiri, dia memegang kontrol agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bagaimana restitusi itu? Nah, ini kita akan pelajari. Ini restitusi, pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bukan menurut saya, tapi menurut dosen yang ditulis pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena apa? Setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan pada fokus dan solusi. Apa itu restitusi? Kok bingung saya? Oke, saya akan memberi contohnya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contoh kasusnya, saya mengambil kasus murid sering tidak mengerjakan tugas. Hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas. Ya, kamu nggak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Itu adalah hukuman. Karena apa? Karena tidak ada percakapan sebelumnya dengan murid. Guru marah dan membuat murid menjadi takut. Nah, itu hukuman. Dia marah, pasti marah karena itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Bedanya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat. Konsekuensi itu juga ada hukumannya sedikit, tapi harus sesuai dengan obrolan dengan anak-anak. Kamu maunya gimana? Nah, tapi hukumannya tidak menyalahi yang dia langgar. Contohnya ketika dia melanggar pelajaran agama, jangan disuruh lari keliling lapangan. Harus konsekuensinya harus sesuai dengan materi pelajaran agama. Seperti itu. Guru tegas dan menghormati peraturan. Restitusi, nah ini cukup ditanyakan. Jadi cukup pendekatan dari hati ke hati. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak perlu dihukum, ditanyai saja, kenapa kamu seperti itu? Apa yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas? Jangan-jangan dia di rumah bekerja, jangan-jangan di rumah dia membantu orang tuanya atau apa ya. Jadi kita cari solusi bersama. Nah, berarti kalau kamu bekerja, berarti besoknya kamu mengerjakan tugasnya jangan di waktu kamu bekerja. Jadi apa? Jadi mereka mendapatkan solusi, bukan hanya mendapatkan hukuman. Nah, ini contoh penerapannya. Murid, saya ambil contoh kasusnya, murid sering datang terlambat ke sekolah. Ini adalah posisi kontrol yang tadi kita sebutkan di depan, yang tadi saya sebutkan di depan. Ada posisi kontrol guru itu nggak bisa kontrol murid loh ya. Tapi ada 5 ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang lebih bagus? Coba yang menghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan tiang bendera sampai 30 menit. Ketika ada murid datang ke sekolah terlambat, berarti guru itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Akibatnya apa? Akibatnya murid takut, ya, murid takut dan lain-lain ya. Membuat rasa bersalah. Kadang ada seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru sangat kecewa sama kamu. Akhirnya apa? Akhirnya minder muridnya ketemu gurunya. Waduh, gurunya kecewa sama aku. Akhirnya muridnya saja minder gitu. Coba kalau kita dengan berteman, aku kecewa sama kamu. Janjian jam 5, datangnya jam 7. Akhirnya kan dia minder kan. Teman, ayolah
yang disiplin, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman dari muridnya. Nah, pemantau, kamu sudah melanggar bagaimana peraturan dan konsekuensinya. Dia memantau peraturannya bagaimana. Ketika anak salah, dia langsung disebutkan. Nah, yang paling tepat sebagai guru, kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ketika anak jawab tahu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Biarkan dia mikir. Karena apa? Karena manusia yang merdeka, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, untuk kita, biar kita ada batas. Batas itu apa? Batas mana murid salah dan murid yang itu benar. Kita harus buat. Namanya tapi bukan peraturan. Kenapa kok bukan peraturan? Kita harus buat keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan? Coba ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kita kenal sekarang peraturan kelas. Kebanyakan peraturan kelas dilarang memakai sepatu putih, dilarang merokok di kelas, dilarang buat gaduh. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya gurunya sendiri yang buat. Kenapa tidak? Terpampang, tertempel dari belum jadi guru di sini sampai misalnya sampai pensiun, itu peraturan sudah ada atau tinggal double. Murid tidak tahu untuk apa saya harus potong rambut secara rapi, untuk apa saya harus ke sekolah kok tidak boleh pakai sepatu putih, untuk apa saya sekolah baju kok disuruh dimasukkan. Murid tidak tahu. Itu namanya peraturan. Nah, seperti ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil? Ada nggak? Kan di peraturan lalu lintas menggunakan mobil wajib, ketika mengendarai mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Untuk apa itu? Padahal untuk keselamatan dirinya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang seragam sekolah? Anak-anak harus tahu kenapa Senin Selasa itu merah putih, Rabu Kamis batik. Nah, kadang anak-anak bertanya kalau ini peraturan, kenapa Pak saya hanya memakai seragam merah putih? Kenapa saya nggak memakai, kalau misalnya Selasa, Senin merah putih, Selasa itu hijau putih atau baju bebas sekalian Pak? Kenapa Pak saya harus potong pendek? Kenapa di sekolah itu nggak boleh rambut panjang? Padahal kepintaran bukan ditentukan dengan rambut. Benar apa enggak? Kepintaran bukan ditentukan dengan rambut. Kadang pertanyaan seperti itulah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas kita ngobrol dengan anak-anak, kita buat kesepakatan yang nantinya anak-anak itu tahu alasan kenapa mereka tidak boleh seperti itu, kenapa mereka tidak boleh berambut gondrong, kenapa mereka tidak berdandan terlambat, agar anak-anak tahu, oh iya ternyata kalau aku melanggar akibatnya akan jadi seperti ini. Ternyata kalau rambutku gondrong aku akan dicap jelek sama masyarakat. Ternyata kalau aku datang terlambat, ya, aku akan tidak disiplin waktu, aku akan ketinggalan pelajaran. Jadi intinya anak-anak tahu alasan kenapa itu dibuat. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, menggunakan kata-kata yang singkat agar mudah diingat, berupa penguatan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam kalimat positif. Ingat, kalimat positif. Jadi jangan pernah sekali-kali saya atau rekan-rekan membuat tidak boleh lari-lari. Coba kita ubah jadi kalimat positif. Tidak boleh lari-lari di kelas. Kalimat positif, jalan saja. Nah, ya, tidak boleh bawa HP di sekolah. HP-nya ditaruh di rumah saja. Lebih enak yang mana kata-katanya? Ya, HP-nya taruh di rumah saja. Tidak boleh pacaran, berteman saja. Ya, gitu ya. Oke, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan siswa atau murid-murid kelas 6. Berhak belajar dengan tenang. Jadi saya tidak membuat peraturan harus tenang saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak, saya menggunakan kalimat positif, berhak belajar dengan tenang. Nah, ketika anak berbuat gaduh, coba temanmu apakah sudah terpenuhi haknya untuk belajar dengan tenang? Pasti dia akan jawab tidak. Nah, gimana cara kamu merubahnya? Enak. Yang kedua, menjaga dan menghormati barang orang lain. Nah,
Yang ketiga, bersikap, berkata, dan perilaku positif. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. 5, disiplin waktu. Keenam, tertib berseragam. 7, turut menjaga fasilitas sekolah. Coba di sini ada kata-kata negatifnya, tidak boleh, jangan, ada tidak? Nah, ini yang tidak ditunggu apa? Ya, ini yang tidak, ini yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa menggunakan kata-kata atau kalimat negatif, kita akan terbiasa secara refleks menggunakan kalimat negatif itu setiap hari. Maka jangan salahkan kalau murid kita selalu berkata negatif. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang tadi. Ide menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dalam restitusi anak, ketika anak salah, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Yang paling berat adalah restitusi, ada langkah-langkahnya. Pertama, menstabilisasi identitas. Nah, menstabilisasi di sini. Jadi kita ketika ada murid, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi jangan langsung kita menjudge kamu salah. Itu tidak boleh. Karena apa? Sekarang juga banyak orang tua yang kritis. Anaknya dihukum, orang tuanya protes. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Saya Pak Guru juga pernah salah. Wajar kalau orang lain itu salah juga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini dia sadar dari situ. Lalu validasi tindakan salah. Bahwa kita giring kalau tindakan itu salah. Kita giring ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah dia tenang, ketika anak melakukan kesalahan, dia dipanggil ke ruang guru, dia pasti grogi. Nah, jangan langsung kita marahin. Kita stabilkan dulu groginya itu. Kita stabilkan dulu rasa takutnya. Akhirnya kita giring ke tindakannya kalau tindakan itu salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu, nah setelah tahu kalau tindakannya salah, kita langsung langkah terakhir menanyakan keyakinan. Nah, baru dari keyakinan tadi, batas yang kita buat tadi dengan kesepakatan dengan anak-anak. Nah, ini kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ya, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, agar kita intinya memunculkan motivasi intrinsik. Kalau ya, itu tahu kenapa Bapak ambil di sini. Bapak ambil. Iya. Oke, ya, sorry. Oke, jadi memunculkan motivasi intrinsik anak itu agar tahu secara sadar bahwa dia salah tanpa kita hukum, tanpa kita kasih penghargaan, tanpa apapun itu dia salah. Nah, secara itu kalau dia sudah muncul motivasi intrinsiknya, dia akan secara lama tahu dan dia akan disiplin atau mengikuti keyakinan kelas atau apapun itu yang telah disepakati secara konsisten itu. Nah, ini ada contoh video. Ya, kalau Bapak tahu kenapa Bapak ambil di sini. Coba di Bapak ambil dia di sini karena Bapak lihat kamu jarang masuk sekolah. Kemarin Bapak lihat kamu sedang memancing saat jam sekolah. Bersama siapa kamu memancing? Apakah teman kamu tidak bersekolah? Tidak, Pak. Apa ada alasan lain yang membuat dia tidak masuk? Oh, maka kamu jadi lebih memilih untuk membolos. Lihat, kira-kira tindakan yang kamu lakukan benar atau salah? Salah, Pak. Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Oke, apakah itu sudah itu penting? Penting, Pak. Baik, kalau itu menurut penting, bagaimana jika besok ibumu tidak memberi kamu uang saku? Lalu bagaimana caranya kamu belajar di sekolah? Tidak tahu, Pak. Baiklah, setiap pagi temui Bapak di ruang guru ya. Bapak akan memberi kamu uang saku, tapi kamu harus ingat, kamu harus disiplin masuk sekolah. Baik, Pak. Terima kasih. Tetap semangat ya. Sekarang silakan masuk kembali ke kelas. Oke. Cek. Nah, dalam kasus pertama ini tadi ada seorang siswa yang bernama Ria. Dia jarang masuk sekolah.
Setelah ketahuan ada guru yang melihatnya dia memancing. Nah kita cari tahu dulu alasan kenapa. Ternyata tadi ya kita stabilkan identitasnya dulu, kita tenangkan dulu, kita giring kalau dia salah, kita cari tahu alasannya. Ternyata dia tidak, alasan terbesarnya adalah orang tuanya tidak memberikan uang saku. Dan itu kan kita tahu, oh ternyata anak ini tidak nakal aslinya, hanya mau sekolah tapi tidak beri uang saku. Nah terus apakah kita menghukumnya? Ya tidak. Kalau sudah dihukum di rumah ada dikasih uang saku untuk berangkat, di sekolah gak masuk kita hukum. Nah terus anaknya bingung mau kemana, akhirnya dia lari ke temannya yang tidak sekolah, ikutan mancing. Itu yang diharapkan. Jadi kita kasih tahu, kita cari tahu dulu kenapa anak itu berbuat salah. Iya, apakah kamu tahu? Oke, ini tanggapannya ketika dia sudah direstitusi. Terima kasih Pak. Oke, ini kasus pertama. Ini kasus kedua. Eka, apakah kamu tahu kenapa Bapak pergi di sini? Tahu Pak, Coba ceritakan alasan Bapak memanggilkan di sini. saya bermain handphone saat pelajaran agama Pak. Kenapa Eka melakukan itu? Saya belajar menulis Pak. Apakah teman Eka tidak sekolah? Tidak Pak. Oh begitu. Untung Eka hanya diajak makan, bukan diajak bolos. Iya Pak, saya tidak mau diajak bolos. Bagus Eka, jangan sampai mau ya kalau temannya mengajak bolos sekolah, apalagi Eka perempuan. Eka, kira-kira tindakan ini benar atau tidak? Salah Pak. Apakah tindakan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Iya Pak. Keyakinan kelas apa yang tidak Eka langgar? Oke, menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa begitu? Kenapa Eka bermain game saat pelajaran agama? Jadi Eka tidak menghormati dan menghargai dua agama Pak. Baiklah, kalau begitu Eka sudah mengerti. Eka mau handphonenya ini diberikan atau Bapak tahan dulu? Tidak Pak. Kalau Bapak berikan, kira-kira apa yang akan Eka lakukan sore hari? Tidak akan Eka lakukan saat pelajaran Pak. Apakah Eka yakin dengan komitmen itu? Iya Pak. Eka akan menentukan habisnya di awal pelajaran yang akan menentunya ketika sudah menjadi pulang Pak. Baiklah, kira-kira kalau Eka tidak membawa handphone ke sekolah, apakah bisa? Tidak bisa Pak, rumah Eka jauh, biasanya ibu menghubungi Eka maupun membuat ibu Pak. Baiklah, kalau begitu besok laksanakan komitmen yang telah Eka buat ya. Ya Pak. Tetap semangat ya. Baik Pak. Silakan kembali ke kelas. Dari kasus kedua ini ada seorang anak bernama Eka membawa handphone ke sekolah dan bermain game saat kegiatan pelajaran ya, saat proses pembelajaran. Ya. Kenapa dia bermain game? Ternyata setelah ditanya, dia bermain game dengan temannya yang tidak bersekolah. Ya, kalau dengan teman yang bersekolah pasti temannya tidak akan main game. Ya untung saja dia masih diajak main game. Untung bukan diajak bolos. Apalagi perempuan. Ya, coba ketika ini kita marahi. Bayangkan, ibu-ibu guru, bapak. Ketika dia sudah ketahuan main HP, kita marahi. Kamu kenapa kok main HP? Kamu tak setrap ya, bersihkan toilet atau bersihkan halaman. Dia akan merasa aku di rumah kesepian, di sekolah dimarahi, terus kepada siapa saya mau curhat, kepada siapa saya mau berkeluh kesah. Akhirnya dia tidak hanya bermain HP aja, dia akan ikutan bolos bersama teman yang tidak sekolah tadi. Ketika dia sudah berada di zona nyaman bolos itu tadi, akhirnya apa yang akan dilakukan? Ya entah apa yang akan dilakukan, entah itu berbuat hal-hal negatif atau malah timbul hal-hal yang lainnya, contohnya saja minum-minuman, malah akan muncul misalnya ngamen di lampu merah, akan seperti itu. Nah itulah fungsinya segitiga restitusi, kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak. Tapi perlu Bapak Ibu guru ingat ya, tidak semua itu bisa kita restitusi, tergantung dari permasalahan yang anak perbuat. Ya, jika permasalahan anak itu misalnya masih bisa ditolerir, masih tidak begitu parah,
dan kita masih bisa menghandle itu semua, kita restitusi. Tapi ketika permasalahan anak itu sudah melibatkan masyarakat umum atau sudah mengakibatkan atau kalau tidak diselesaikan itu akan menimbulkan masalah yang mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, kita jangan merestitusi, ya, jangan juga menghukum. Kita kerjasama dengan wali murid dan pihak-pihak yang berwenang itu. Jadi tidak semua guru itu harus mengontrol semuanya, tidak semua guru harus mengontrol anak saya harus ini, anak saya tidak. Kita lihat dulu sebatas mana kemampuan kita. Saya dengan panjenengan di sini semua pasti berbeda. Saya bisanya sampai ini, jadi kan pasti saya bisa lebih dari itu. Ya silakan, selama itu tidak membebani jenengan. Saya bisanya segini, ada rekan saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus seperti ini, silakan. Setiap orang punya posisi kontrolnya masing-masing. Tapi ingat, anak-anak tidak bisa kita kontrol sesuai dengan kemauan kita. Itu yang harus kita ingat. Oke, yang terakhir ini tanggapan dari muridnya. Setelah saya berdiskusi, saya menemukan solusi untuk bijak dalam menggunakan HP. Terima kasih, Pak. Nah, ini solusi ini yang kita cari. Anak ini bermain HP, dia diajak temannya, dia butuh apa? Butuh kesenangan tadi, ya enggak? Butuh kesenangan. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5: rasa cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan. Ya, ada 5. Ya, butuh kesenangan. Coba kita refleksi, apakah benar anak kita yang salah atau kita yang ajarnya kurang kreatif? Coba kita refleksikan dulu. Apa kita yang ngajarnya kurang kreatif? Saya sering mengajar itu anak-anak, ada yang bergurau sendiri, ada yang kerjakannya cepat, setelah selesai kerjakan dia ngajak temannya bergurau. Ada yang kerjakannya lambat, ketika teman-teman yang mengumpulkan anak itu terintimidasi. Ada yang sering izin ke toilet karena bosan dengan gurunya. Ya jelas bosan Bapak Ibu. Anak-anak melihat kita itu setiap hari, kecuali hari Minggu dan tanggal merah, dari pagi sampai siang. Ya, kalau kita anak-anak sudah bosan melihat kita marah-marah, anak-anak tambah bosan. Jadi di dalam paradigma baru pembelajaran kita diajarkan lebih bersabar. Kita diajarkan sebagai guru lebih tahu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Jangan kita ambil semua yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah. Kita kerjasama berkolaborasi dengan orang lain. Ya, untuk lebih memahamkan, saya pengen coba kasus pertama. Coba dari ibu guru di sini memperagakan percakapan segitiga restitusi di depan. Ya, coba dari Bu Bibit dan Bu Grace, coba menggunakan percakapannya di depan. Silakan mana yang jadi guru. Iya, tidak apa-apa. Ini kita belajar bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak. Silakan siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid. Ini beda. Ini kasus beda. Kasusnya beda. Eka, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil ini? Coba ceritakan alasan ibu memanggil Eka ke sini. Kenapa Eka melakukan itu? Saya diajak lomba temanku. Muridnya lomba dulu Apakah teman Eka tidak sekolah? tidak Bu. Oh begitu. Untuk Eka hanya diajak
bolos. Iya Bu, sebenarnya saya tidak mau kalau diajak bolos. Bagus Eka, kamu mau juga mau. Kalau saya haji Natal, dulu lah. Jangan sampai mau kalau temannya mengajak bolos sekolah. Apalagi Eka perempuan. Ya Bu, Lagi-lagi perempuan juga tidak boleh bolos. ya Bu. Eka, kira-kira tindakan ini benar atau salah? Salah Bu. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Eka langgar? Menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa begitu? Iya Bu, Eka bermain game saat pelajaran agama. Jadi Eka tidak menghormati dan menghargai guru agama Bu. Baiklah, kalau Eka sudah mengerti. Eka mau handphonenya ini diberikan atau ibu tahan dulu? Aku berikan bakso. Kalau ibu berikan, kira-kira apa yang Eka lakukan esok hari? Tidak akan bermain handphone saat pelajaran Bu. Tidak boleh. Boleh. Loh, terus? Apakah Eka yakin dengan komitmen itu? Iya Bu, Eka akan mengumpulkan handphonenya di awal pelajaran dan akan mengambilnya waktu istirahat Bu. Ya, kalau begitu boleh membawa handphone tapi diberikan guru. Yang itu boleh Bu. Baiklah, kalau begitu besok laksanakan komitmen yang telah Eka buat ya. Ya Bu. Tetap semangat ya. Ya Silakan kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada rekan kita yang sudah mempraktekkan jadi guru dan murid. Nah, dari percakapan itu, kita kan enak kalau kita ngobrol seperti itu. Kalau kita langsung judge, kamu salah, kenapa kamu ambil? Dia akan ngantri. Apalagi anak-anak ini dalam usia labil, kelas 6, apalagi nanti SMP, SMA. Kalau dia sudah labil, di rumah tidak mendapatkan kenyamanan, di sekolah tidak akan mendapatkan kenyamanan, maka dia akan lari mencari hal yang membuat dia nyaman, bahkan hal yang negatif. Coba saya ingin tahu contoh satu lagi dari kasus yang satunya. Silakan Ibu Putri dan Ibu Galuh untuk mempraktekannya menjadi guru dan murid untuk merestitusi permasalahan yang ada. Ria, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil di sini? Tidak tahu, Bu. Ibu panggil Ria di sini karena ibu lihat kamu jarang masuk sekolah. Iya, Bu. Kemarin ibu lihat kamu sedang memancing di sungai saat di jalan sekolah. Iya. Bersama siapa harus berpancing? Bersama temanku. Apakah teman kamu tidak di sekolah? Tidak, Bu. Teman saya juga pengen sekolah. Apa alasan? Apa ada alasan lain yang membuat dia jarang masuk? Iya Bu, ibu saya jarang duduk masak. Bohong itu Bu, bohong. Bohong itu. Nasinya banyak. Mama banyak. Mama nasinya banyak Bu. Dikasih mobil barang. Kamu jadi lebih memilih untuk masak orang. Iya Bu. Lihat kira-kira tindakan yang kamu lakukan benar atau salah?
Jadi ada solusi dari permasalahan yang muncul tadi, bahwa ternyata Rian itu tidak masuk sekolah bukan karena dia malas, tapi dia tidak dapat uang saku. Kalau diteruskan, kalau dia masuk sekolah tanpa uang saku, mungkin 1 bulan dia akan masuk, hari ketiganya dia akan bolos lagi karena malu. Oke, kita break dulu, masih ada azan. Kalau dipikirkan dulunya bisa musiknya. Sudah kembali ke kontrol orang tua. Dari berbagai sisi. Oke, ada sudah selesai. Dari dua contoh penerapan segi institusi ketika anak ada masalah. Nah, dari penjelasan yang dari disiplin, perilaku kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, sampai kita mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak. Adakah kira-kira yang perlu Bapak Ibu guru tanyakan di sini? Monggo, jika ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan. Tidak ada? Pas. Ya, intinya penyelesaian masalah awal itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Jangan kita langsung mencek salah kamu, jangan gitu. Siapa tahu anak itu punya alasan lain. Dan kita harus juga cross check kepada latar belakangnya bagaimana dia. Dan ingat, guru juga manusia, guru juga punya keterbatasan, guru juga punya kehidupan lain selain di sekolah, punya keluarga, punya teman, punya anak, kan? Dan juga kehidupan di sekolah. Jadi jangan sampai kita sebagai guru membebani pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif
untuk menghukum anak atau untuk bilang ke anak dengan kata-kata negatif itu. Jangan sampai seperti itu, agar kita selalu berpikiran positif dan pikiran kita tenang. Yang kedua, ya, jangan sampai kita mengira kalau kita sebagai guru bisa mengontrol semuanya. Ada yang memang bisa kita kontrol, ada yang di luar itu. Kalau sudah mentok kita nggak bisa kontrol, kita kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua nggak bisa, kita kerjasama dengan komite nggak bisa, kita kerjasama dengan rekan guru nggak bisa. Apa? Kita kolaborasi dengan Tuhan. Kita doakan saja anak itu agar kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai kita membebani diri. Karena apa? Karena kita juga masih punya hal-hal yang harus kita kontrol di luar sekolah, termasuk keluarga kita. Jangan sampai nanti anak kita tumbuh tanpa perhatian dari kita masing-masing sebagai guru, karena kita terlalu sibuk mengontrol anak ini harus bisa ini, padahal anak itu tidak sanggup, gitu ya. Yang terakhir, semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian yang dapat saya bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.